Panas sekali. Apa aku dibius? Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau, ikuti saja aku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Wanita busuk itu seperti anak kelinci. Kemana dia pergi? Ikut aku. Jangan banyak omong. Cepat. Kalau tidak menemukannya, Tuan Muda Pei bisa memenggal kepala kita. Kakak, cepat kemari, ada orang di sini. Biar kulihat. Pria, pergi. Cepat teriak. Jangan ganggu kesenangan Tuan. Mainnya kasar sekali. Jangan berteriak lagi. Kalau begitu, lepaskan aku. Tadi aku membantumu. Sekarang giliranmu membantuku. Tidak. Jangan di sini. Bajingan ini berani melakukan ini padaku? Orang ini, kenapa mirip sekali dengan bajingan Pei Sun itu? Mirip sekali. Paman ini lumayan tampan. Membunuhnya sungguh sia-sia. Tampan? Tekniknya juga lumayan. Kalau begitu, dia saja. Hei, bangun. Astaga, jelas-jelas kau yang meniduriku. Kenapa ekspresimu? Seolah aku yang dimanfaatkan. Padahal aku punya misophobia. Ternyata oleh wanita ini. Paman, sejujurnya, kemarin adalah yang pertama bagiku. Apa yang akan kau lakukan? Kalung ini mungkinkah? Hei, kau mendengarku tidak? Aku bilang kau harus bertanggung jawab padaku. Di kartu ini ada 1 juta. Menikahlah denganku. Uang ini akan jadi milikmu. Kurang puas, ya? Kalau kurang, aku bisa kasih lebih. Cukup. Menikah, kan? Ayo sekarang juga. Kau tahu diri juga. Oke, sekarang kita sudah menikah. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Setelah memanfaatkanku, kau mau kabur? Bukan begitu, aku kan baru kembali ke negara ini. Masih ada beberapa hal yang belum selesai, kan? Setelah aku menyelesaikannya, nanti aku akan menghubungimu. Suamiku. Beneran? Berikan kontakmu padaku. Tuan Pei, Anda baik-baik saja? Saya dengar semalam. Nona Tian tidak menemukan Anda di 1804. Dia sangat marah. Sekarang dia menunggu Anda di depan perusahaan. Usir dia untukku. Aku akan segera kembali. Dan, tolong carikan seseorang untukku. Kalian berutang padaku. Sudah saatnya kalian membayarnya. Oh, sudah bangun, ya? Apa yang kalian lakukan? Bu, sudah kubilang pukulanmu itu terlalu keras. Lihatlah kakak, sampai linglung. Sudah lama tidak bertemu. Kalian benar-benar tidak berubah sedikit pun. Anak durhaka. Besok adalah pernikahanmu dengan Tuan Muda Pei. Semalam kamu pergi kemana saja?
Aku sudah bilang dengan sangat jelas. Aku tidak akan menikah. Dasar anak nakal. Apa kamu tidak tahu? Jika kamu membatalkan pernikahan sekarang, itu sama saja mendorong keluarga Jiang kita ke dalam jurang kehancuran. Keluarga Jiang? Demi keluarga Jiang, kamu bisa sepenuhnya mengabaikan perasaanku? Selama 5 tahun aku di luar negeri, apa kamu pernah peduli padaku? Seluruh kota Yunceng tahu, Pei Sun suka bermain-main dengan wanita. Kamu menyuruhku menikah dengannya. Apa kamu benar-benar peduli dengan kebahagiaanku? Diam. Masalah ini bukan kamu yang memutuskan. Meskipun kalian menyeretku ke tempat pernikahan, aku tidak akan pernah menikah dengan Pei Sun. Dasar tidak punya hati. Aku ini ayahmu. Kalau aku bilang kau harus menikah, kau harus menikah. Kakak, ayah juga demi kebaikanmu. Menikah dengan keluarga PI, kau tidak akan kekurangan makan dan pakaian. Bisa jadi nyonya PI. Itu adalah keberuntungan langka bagimu. Keberuntungan ini untukmu. Kau mau atau tidak? Bagaimana kau bicara dengan adikmu? Dasar jalang. Kau pikir kau punya pilihan? Nenek, Kau tega membiarkan nenekmu, yang paling menyayangimu sejak kecil, meninggal tanpa sempat melihatmu untuk terakhir kalinya? Kau tega? jangan sentuh nenekku. Aku akan menikah. Kakak pasti lapar, kan? Pergi. Jangan paksa aku memukulmu. Kakak, sudah lama tidak bertemu. Kau benar-benar semakin kasar. Kalau bukan karena perjodohan itu, menurutmu pria mana yang mau denganmu? Tidak perlu kau khawatirkan. Urus saja dirimu sendiri. Jiang Lai, jangan kira aku memanggilmu kakak. Kau benar-benar menganggap dirimu penting. Aku beritahu ya, Tuan Muda Pei itu hanya bermain-main denganmu. Kau menyukainya, ya? Jadi, dia tidak akan menikahimu. Kalau bukan karena ibumu yang sudah mati itu, punya hubungan baik dengan kakek PI. Kalau tidak, menurutmu apa yang membuatmu bisa menikah dengan keluarga PI? Kamu hanya pantas makan sisa makanan kami. Hanya kalian? Kalian pikir bisa menjebakku? Halo, Singhe? Kamu masih di rumah sakit? Aku butuh bantuanmu. Kamu benar-benar orang 8 tahun lalu itu. Kakak, makan permen ini. Hati kakak tidak akan sedih lagi. Sudah selarut ini, dia belum menghubungiku. Baising sudah ditemukan. Tuan Pei, orangnya sudah ditemukan. Tapi Nona Jiang, dia bilang dia sedang bertunangan dengan keponakan Anda. Pernikahannya besok pagi. Ayo, Kakek Pei, putriku, Jiang Lai, bisa menikah dengan keluarga Pei. Itu adalah kehormatan besar baginya. bisa menghadiri pernikahan. Cucuku yang nakal ini juga bisa dibilang memenuhi salah satu keinginanku. Hahaha. Saya tidak tahu apakah Anda masih ingat proyek Danau Lu yang Anda janjikan kepada saya sebelumnya? Terima kasih, Kakek Pei. Terima kasih, Kakek Pei. Tidak ada kesalahan, kan? Kakek, Aduh, Tuan Muda Pei hari ini benar-benar tampan dan gagah. Sangat berkarisma. Jangan khawatir, nenek sudah diselamatkan. Bukan mereka yang memaksaku menikah? Nanti aku akan menunjukkan ini. Aku ingin lihat kalian masih punya muka apa tidak untuk tinggal di kota Yunceng. Pengantinnya cantik sekali. Wow, pengantinnya cantik sekali. Cantik banget.
Nona Jianglai, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Pei Sun? Aku tidak setuju. Ini pertama kalinya aku melihat kepala keluarga Pei sedekat ini. Ganteng banget. Entah wanita beruntung mana yang bisa menikah dengannya. Paman. Dia pamannya Pei Sun. Jinsing, Aku tidak setuju. Aku ternyata menikah kilat dengan pewaris keluarga Pei. Selesai, aku membuat masalah besar. Jinsing, bukankah kamu ada perjalanan bisnis hari ini? Kenapa kamu datang? Berani sekali, ya? Baru saja menikah denganku. Sudah berani terlibat dengan keponakanku. Paman, biar aku perkenalkan. Aku sudah bilang pernikahan ini. Aku tidak setuju. Paman, apa maksudmu? Jangan sampai identitasmu sebagai pewaris keluarga Pei terungkap. Kalau begitu, mana mungkin aku bisa bercerai? Jinsing, kamu kenal gadis dari keluarga Jiang ini? Paman besar, 8 tahun yang lalu. Aku sudah berjanji akan menikahi wanita ini. Apa? 8 tahun lalu? Tidak mungkin. Alasan ini bahkan aku sendiri tidak percaya. Ini adalah tanda cinta yang diberikan Nona Jianglai 8 tahun yang lalu. Kenapa kalungku ada padanya? Apa yang dikatakan Jinsing itu benar? Ini benar kalungmu? Ikut aku. Tunggu. Jianglai, aku bawa pergi. Jianglai. Dasar jalang tidak tahu diri. Berani-beraninya merebut pria yang kuincar. Aku akan membuatmu membayar mahal. Sampai jumpa, Paman. Sepertinya hari-hari seperti ini tidak buruk juga. Kak, lukisan malam berbintang milikmu itu. Banyak sekali yang memperebutkannya. Loh, akhirnya terjual 80 juta. Sudah kutransfer padamu. Dasar wanita murahan, berani-beraninya masuk ke sini? Berani-beraninya memukul orang tanpa alasan yang jelas? Memangnya kita kenal? Nona ini memang memukul. Wanita murahan tidak senonoh sepertimu. Aku beri kau kesempatan. Bilang kau salah orang, lalu minta maaf padaku. Aku masih bisa memaafkanmu. Minta maaf? Mimpi. Kau berani menggoda Jinsing. Memang pantas dipukul. Sepertinya kenalan Paman. Menggoda? Makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal. Aku dan Paman, kami adalah suami istri yang sah dan bersih. Hubungan suami istri. Tentu saja aku tahu Jinsing tidak akan menyukai wanita kampungan sepertimu. Tapi siapa tahu, kau akan terus mengganggunya. Lalu kau ini siapa? Apa hubunganmu dengannya? Apa kau hidup di abad ke-21, tapi tidak tahu aku siapa? Sungguh, dengar baik-baik. Nona ini adalah nona besar keluarga Tian dari kota Yuncheng, Tian Yunyun, dan juga tunangan Jinsing. Tunangan? Paman punya tunangan? Jika kau tahu diri, cepatnya dari sisi aku dan Jinsing. Kalau tidak, nona ini punya 100 cara untuk membuatmu meninggalkan kota Yuncheng. Nona Tian, dibandingkan denganmu, saat pertama kali bertemu, aku lebih percaya pada karakter Tuan Pei. Katamu kau tunangannya, tanpa bukti. Kenapa aku harus percaya padamu? Kau ini keras kepala sekali. Ya, bukti. Ini dia. Belum juga pergi. Kau pikir kau pantas melawanku? Andai saja aku masih tunangan Jinsing, pasti akan sangat baik. Tidak apa-apa. Selama aku menyingkirkan semua wanita yang mengelilingi Jinsing, dia pasti akan jadi milikku cepat atau lambat. Jika Paman benar-benar bertunangan dengan Tian Yunyun, bukankah aku jadi orang ketiga? Aku tidak percaya Paman orang seperti itu. Sudahlah, aku harus mengambil kembali saham yang ditinggalkan ibu untukku dulu. Setelah itu, baru aku akan mencari Paman untuk bertanya. Kakak Pei Sun.
Kakak Pei Sun, kau hebat sekali. Aku tidak bisa bersenang-senang denganmu. Semua karena dia yang tidak berguna itu. Kerugian kakak. Kita berdua yang senang. Jangan pedulikan si manis itu. Kamu ini manis sekali, bikin aku cinta mati padamu. Siapa? Siapa di sana? Keluar kau. Aku, Kakak, aku dan ibu semalam. Berlutut semalaman di rumah sakit. Apa kakak masih tidak mau memaafkan Wei Wei? Jiang Lai, kau benar-benar wanita jahat. Jiang Wei itu adikmu. Dia keluargamu. Meskipun dia salah, apa kau harus memperlakukannya seperti itu? keluarga? Kalau begitu, coba tanyakan padanya dan ibunya. Apa mereka menganggapku keluarga? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Sudah kabur dari pernikahan. Masih berani kembali. Atau jangan-jangan, kau sudah bosan dimainkan oleh paman kecilku? Urusanku dengan Tuan Pei. Tidak perlu kau khawatirkan. Ini keluarga Jiang. Aku datang untuk mengambil kembali saham yang ibu berikan padaku. Apa hubungannya denganmu? Saham? Ayah bilang saham itu akan diberikan padaku. Justru kamu, Tuan Muda Pei, ditinggalkan tunanganmu. Bukan cuma menumpang di rumah tunanganmu, tapi juga dengan adik tunanganmu. Berkeliaran bersama. Kalau ini tersebar, sepertinya tidak baik untuk reputasi keluarga Pei, kan? Kakak, ngomong-ngomong soal itu, aku harus berterima kasih padamu. Sejak kamu kabur dari pernikahan, aku dan kakak Pei Sun baru menyadari perasaan kami. Dengan izin kakek Pei, sekarang akulah tunangan kakak Pei Sun. Baguslah. Minggir. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Dasar wanita murahan. Berani-beraninya kamu memanggilku anjing. Barang-barang ibuku, aku ambil dulu ya. Wanita murahan, siapa yang mengizinkanmu pergi? Wanita murahan, siapa yang mengizinkanmu pergi? Ayah, lihat dia. Memukul Tuan Muda Pei dan mencuri saham ayah. Kamu bantu Tuan Muda Pei istirahat dulu. Cepat ambil barang itu. Tuan, wanita murahan ini benar-benar tidak tahu aturan. Hari ini berani mencuri saham. Entah apa lagi yang akan kau curi lain kali. Mencuri? Aku hanya datang untuk mengambil kembali apa yang memang seharusnya menjadi milikku. Benar, kan, Ayah? Meskipun itu peninggalan ibumu, kau tidak boleh mengambilnya. Kalau begitu, yang mencuri bukan aku, tapi keluarga Jiang kalian. Kau, Cepat hentikan dia. Aku kira setelah kejadian terakhir, kalian akan sedikit berubah. Tapi sekarang, pelajaran yang kuberikan masih belum cukup. Cepat. Kalau kalian tidak bisa mengalahkan satu wanita saja, aku akan memecat kalian semua. bagaimana bisa? Di mana kau belajar itu? Ayah, aku harus berterima kasih padamu. Kalau saja dulu, kau tidak meninggalkanku sendirian di luar negeri, tanpa uang sepeser pun. Kalau aku tidak belajar bela diri, mungkin aku sudah mati mengenaskan di jalanan, kan? Kakak, apa kau yakin akan pergi begitu saja? Tidak mau lihat ini apa? Kapan kalian menggali abu ibuku? Baru saja. Masih hangat, masih hangat. Nih. Kapan kalian menggali abu ibuku? Aduh, kakak, jangan impulsif. Dong, aku ini penakut. Kalau aku tidak sengaja. Keji. Ibumu sudah mati bertahun-tahun. Apa masalahnya kalau digali? Soal menggali abu ibuku ini, kau juga tahu. Sahamnya tidak kuinginkan lagi. Kembalikan abu ibuku. Apa maksudmu? Kami tidak setuju. Menukar saham dengan guci abu. Lagi pula, saham itu memang milik kami, kan? Katakan saja. Kalian ingin aku melakukan apa? Sekarang sudah tidak ada Tuan Pei yang melindungimu lagi. Berikan padanya. Nanti, kirim dia ke kamar Tuan Muda Chen.
Xiao Lai, malam ini kau layani Tuan Muda Chen dengan baik. Soal kau kabur dari pernikahan, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Mama, lihat, aku sudah memotretnya. Sudah 100. Sayang, kau hebat sekali. Kok Xiaolao? Xiao Lai, Mama. Mama. Malam ini, puaskan Tuan Muda Chen. Maka soal kamu kabur dari pernikahan itu, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Dasar binatang. Berani-beraninya menggali abu ibuku. Aku akan membunuh mereka. Sial, efek obatnya belum hilang. Sayang, kenapa tidak diranjang saja? Kenapa malah di lantai? Benar kata Jiang Xiaolong. Kamu memang istimewa. Nanti pasti sangat menyenangkan. Jangan sentuh aku. Cantik, apa kamu belum tahu? Situasimu sekarang? Ayahmu sendiri yang mengantarmu ke ranjangku. Demi proyek ini. Bajingan. Kalau saja aku tidak lemas karena obat ini, aku pasti sudah membunuhmu. Membunuhku? Aku suka wanita sepertimu, yang suka berteriak. Semoga nanti, kamu juga bisa berteriak sebahagia ini. Apa yang mau kamu lakukan? Untuk menghadapi kucing liar sepertimu. Tentu saja aku harus menggunakan alat untuk melatihmu. Kamu tidak boleh menyentuhku. Aku istri Tuan Pei. Kamu mau pura-pura apa denganku? Tapi tidak apa-apa. Aku cuma ingin mencoba. Wanita yang sudah dimainkan Tuan Pei. Rasanya seperti apa? Kamu benar-benar nakal. Tapi begini juga bagus. Aku jadi lebih bersemangat bermain. Hentikan. Hentikan. Tuan Pei. Kenapa Anda ada di sini? Paman. Bangun. Sepertinya aku harus menguncimu di sisiku, agar kamu tidak mengalami kecelakaan. Kalau kamu datang sedikit lebih lambat, istrimu akan dipukuli sampai mati. Salahku. Sekarang aku akan membalaskan dendammu. Tuan Pei, saya salah. Saya tidak tahu diri. Saya tidak tahu dia wanita Anda. Kalau saya tahu, Anda beri saya 100 nyali pun. Saya tidak akan berani. Chen Biao, sepertinya kamu sangat suka memainkan drama mesum. Saya tidak akan bermain lagi. Mohon ampuni saya. Tuan Pei, saya salah. Mengampunimu. Sejak kau berniat jahat pada Jiang Lai, saat itu juga, kau sudah jadi mayat. Jangan biarkan dia mati terlalu mudah. Baik. Ada apa? Jangan dilihat, jelek banget. Jangan bergerak. Turuti aku. Mengoleskan obat akan sedikit sakit. Begini. Peluk boneka ini, maka tidak akan sakit lagi. Paman, kau ini sedang membujuk anak kecil, ya? Bukankah kau memang anak kecil yang perlu kubujuk? Astaga. Mengatakan hal memalukan dengan serius. Paman, sebenarnya untuk urusan mengoleskan obat begini, dokter saja sudah cukup. Tidak bisa. Kau istriku. Hanya aku yang boleh menyentuh tubuhmu. Kalau begitu, menurutmu, jika nanti aku punya anak, kau juga tidak akan membiarkan dokter menyentuhku? Memangnya kau mau punya anak dengan siapa? Tentu saja denganmu. Kau menggangguku lagi.
Kau istriku. Hanya aku yang boleh mengganggumu. Orang lain, jika ada, yang berani mengganggumu, aku tidak akan melepaskan satu pun dari mereka. Ada apa? Gak apa-apa. Aku cuma merasa, bertemu denganmu, aku sudah sangat beruntung. Ngomong apa sih? Justru aku yang beruntung. Tuan Pei, barang yang Anda minta sudah saya kumpulkan semua. Oke, saya tahu. Ada apa? Besok aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Hari ini istirahat saja dulu. Bukankah tadi bilang mau istirahat? Lagi pula punggungku sudah terluka. Suamiku, kamu terus saja senang sendiri dengan proposal proyek ini. Tidak istirahat sebentar? Apa sih yang kamu tahu, dasar wanita? Dengan proyek Chen Biao ini, jalan keluarga Jiang ke depannya akan mulus. Chen Biao itu siapa sih? Sekarang tuan muda PI. Sekarang dia sayang sama Wei Wei kita. Asal Wei Wei bicara manis sedikit saja. Keluarga Jiang kita, bukankah dengan mudahnya bisa naik jadi keluarga terpandang? Aku benarkan, Wei Wei. Kakak Pei Sun baik sekali padaku. Aduh. Sini. Cerita sama Mama. Apa tuan muda Pei pernah menyinggung soal membagikan saham keluarga Pei padamu? Kakak Pei Sun bilang, asalkan dia merebut kembali perusahaan Pei dari Tuan Pei, dia akan membagi 10% saham untuk keluarga kita. Wah, bagus sekali. Si wanita murahan Jiang Lai itu benar-benar tepat kabur dari pernikahan. Sama seperti ibunya, tidak punya nasib kaya. Aku dengar Tuan Muda Chen itu suka bermain-main. Kakak sekarang pasti sedang melayani Tuan Muda Chen di ranjang, ya? Wanita murahan itu hanyalah mainan Tuan Pei yang sudah bosan. Tuan Muda Chen juga putra dari keluarga terpandang. Dia lebih dari cukup untuk wanita itu. Halo. Apa? Keluarga Chen bangkrut? Apa? Keluarga Chen bangkrut? Proyek baru saja didapat. Siapa? Siapa yang berani mengacaukan aku? Aku. Ada masalah, kepala keluarga Jiang? Tuan Pei, aku tidak sengaja memaki Anda. Aku tidak tahu itu Anda. Aku bertanya padamu, apa yang kulakukan ini bermasalah? Tidak masalah. Apapun yang Tuan Pei lakukan tidak masalah. Hanya saja, aku tidak tahu kenapa, ya? Sepertinya pelajaran yang kuberikan terakhir kali memang belum cukup. Tuan Pei, apa Anda mencari Jiang Lai? Kenapa? Kamu tahu dia di mana? Gadis itu kembali ke keluarga Jiang, lalu ribut-ribut minta saham keluarga Jiang. Tapi, Anda juga tahu, keluarga Jiang kami sekarang sedang diambang kehancuran. Sudah tidak punya banyak aset lagi. Lalu dia sendiri yang proaktif mencari Tuan Muda Chen untuk bernegosiasi. Katanya, kalau menemani Tuan Muda Chen semalam, Tuan Muda Chen akan memberinya proyek Longshan. Pokoknya Jiang Lai sudah tidur dengan Tuan Muda Chen. Sekarang tinggal menyalahkan semua pada wanita murahan itu. Aku tidak percaya Tuan Pei masih akan membantunya. Tuan Pei, Anda jangan sampai menyalahkan Xiao Lai. Ya, dia melakukan semua ini demi keluarga Jiang. Uhuk. Benar-benar Jiang Xiaolong yang mendatangiku dan bilang, asal memberinya proyek Longshan, dia akan menyerahkan putrinya padaku. Aku benar-benar tidak berbohong. Kumohon, maafkan aku. Kamu. Bagaimana bisa melihatku di sini? Terkejut, ya? Tuan Pei, Anda salah paham padaku. Iya. Jiang Lai memfitnahku. Aku bukan orang seperti itu. Kot. Tuan Pei, Anda selalu tertipu oleh penampilan Jiang Lai. Dia itu wanita murahan yang demi tujuannya tidak segan melakukan apapun. Pertama, dia naik ke ranjang Anda. Sekarang malah tidur dengan Chen Biao. Kakak, bukankah kamu hanya menginginkan saham? Ambil saja semuanya.
Cepatlah bicara baik-baik dengan Tuan Pei. Kumohon, jangan menjelek-jelekan kami lagi. Paman, dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Saham? Aku tidak butuh saham apapun. Apapun yang kamu inginkan. Seluruh keluarga Jiang bisa jadi milikmu. Apa maksudmu? Ini adalah bukti korupsi dan penyuapanmu. Tuan Jiang tidak asing, kan? Ini adalah bukti korupsi dan penyuapanmu. Tuan Jiang tidak asing, kan? Kalian berdua ikut kami sekarang. Semua ini dilakukan oleh Jiang Xiaolong. Tidak ada hubungannya denganku. Dasar wanita busuk. Apa yang kamu katakan? Hah? Ini adalah bukti bahwa kalian mencelakai nenekku sampai mati. Tidak mungkin. Rekaman CCTV ini sudah kuhancurkan. Tidak mungkin. Jika tidak ingin orang tahu, jangan lakukan perbuatan itu. Kalian berani menggali abu ibuku? Setelah kamu mati, aku juga akan membuatmu merasakan perlakuan yang sama. Kau. Oh ya? Lain kali jangan pejamkan mata saat tidur. Pak Inspektur. Dia ingin mencelakaiku. Bawa dia pergi. Paman, aku masih ada urusan yang belum selesai. Tunggu aku di depan. Kau menghancurkan keluargaku. Apalagi yang kau inginkan? Kau masih berani bicara soal keluarga hancur? Jangan kira aku tidak tahu. Jiang Xiaolong mengirimku ke luar negeri. Itu semua ulahmu. Memang kenapa kalau iya? Siapa suruh ibumu mati cepat? Memang pantas kau tidak disayangi siapa-siapa. Ini peringatan terakhir dariku. Mulai sekarang, menjauhlah dari hidupku. Kalau tidak, aku akan membuatmu dan Huang Yuing berakhir sama. Kakak Pei Sun, kau harus membantuku. Jingsing, aku menangkapmu. Lepaskan. Tidak mau. Kau sudah menghindariku berhari-hari. Aku merindukanmu, tahu. Jingsing, tolong aku. Jingsing, aku tahu kok. Kau tidak tega melihatku terluka. Aku tahu kok. Kau tidak tega melihatku terluka. Nona Tian, apa yang sedang kau lakukan? Jingsing, kakiku sakit sekali. Cepat bantu aku lihat. Apa jangan-jangan patah tulang? Aku akan minta Bai Xing mengantarmu ke rumah sakit. Jangan. Kalau menunggu dia datang, aku bisa mati kesakitan. Kau pijat saja aku. Seperti dulu, kau pijat aku. Pasti tidak sakit lagi. Tuan Pei adalah orang terkaya nomor 1 di kota Yuncheng. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti ini? Biar aku saja yang menggantikannya. Di sini sakitnya, ya? Aduh, sakit sekali. Dasar wanita murahan. Jingsing, tolong aku. Sudah, sayang. Bai Xing sudah sampai. Tuan Pei. Nona Tian. Biar aku antar kau ke rumah sakit. Ayo, istriku. Ada apa? Aku sudah melihat semuanya. Melihat apa? Masih pura-pura bodoh. Menurutmu? Cemburu, ya? Paman, kau kan sudah punya tunangan.
Kenapa masih mau menikah denganku? Tunangan? Siapa bilang? Dia bukan tunanganku. Atau, mungkin dulunya iya. 3 tahun lalu, kakek PI melihatku tak kunjung menikah. Jadi dia mengatur pertunangan untukku. Tapi, setelah aku tahu kabar itu, aku langsung datang dan membatalkan pertunangan itu. Tenang saja, aku hanya milikmu seorang. Oh, jadi begitu. Tian Yunyun masih mau menipuku. Seharusnya tadi saat mencekiknya, aku pakai tenaga lebih. Bagus. Sudah berani menggigit, ya? Paman, ini hukuman untukmu. Hukuman karena dicium wanita lain. Tentu saja, ini juga tandaku. Aku sangat suka. Cari semua keburukan Jiang Lai untukku. Dari kecil sampai sekarang, jangan lewatkan satu pun. Aku mau sekarang juga. Jiang Lai, si wanita murahan itu, berani-beraninya menjebakku. Jalan. Cepat katakan. Nona Tian, keburukan putri sulung keluarga Jiang. Yang Anda minta sudah ditemukan. Cepat kirimkan padaku. Baik. Hanya seorang wanita buangan keluarga Jiang. Apa yang bisa kau lakukan melawanku? Pei Jingsing, aku akan membuatmu tahu siapa yang pantas berada di sisimu. Ada apa ini? Hei, kamu tidak apa-apa? Sakit sekali, padahal cuma mau pura-pura ditabrak. Tapi cara menyetir nona besar keluarga Tian, payah sekali. Tidak apa-apa. Maaf sudah mengotori mobilmu. Wanita ini kenapa terlihat familiar? Aku pernah melihatnya di mana ya? Nona, ini nona kedua keluarga Jiang. Kabarnya dia selalu tidak akur dengan Jiang Lai. Dulu dia yang menghasut Jiang Xiaolong untuk mengirim Jiang Lai ke luar negeri. Aku mengenalmu. Kamu Jiang Wei. Halo, namaku Tian Yunyun. Aku tahu kamu sama sepertiku. Ingin sekali Jiang Lai mati. Mau bekerja sama denganku? Jiang Xiaolong dan Huang Yuing di penjara. Abu ibuku sudah kembali. Nenek juga aman. Semuanya berjalan sesuai rencanaku dari awal. Kecuali masalah menikah dengan paman. Kak, gawat. Lukisan hutan hujan milikmu dicuri. Apa? Kenapa tidak mengeringkan rambut dulu? Baru keluar? Sini, aku lap. Sayang, keringkan rambutmu dulu. Tidak mau. Aku mau sekarang. Baiklah. Kenapa tidak dilanjutkan? Paman? Sepertinya aku datang bulan. Aku ke kamar mandi dulu untuk bersih-bersih. Baiklah, pergilah. Aku akan membuatkanmu air jahe. Aku tidak tahu pembalut seperti apa yang kalian para gadis pakai. Jadi, aku sudah menyiapkan 1 bungkus untuk setiap jenisnya. Adik kecil, setelah makan permen ini, hatimu tidak akan sedih lagi. Gadis kecil dulu sudah sebesar ini. Nenek, aku tidak mau keluar negeri. Aku tidak mau sendirian. Apa saja yang sudah kamu alami selama bertahun-tahun ini? Apakah berita tentang Jiang Lai di luar negeri sudah ditemukan? Tuan Pei, selama 5 tahun ini, Nyonya, selain bekerja paruh waktu di minimarket, untuk mencari nafkah, informasi lainnya tidak dapat ditemukan.
Sepertinya ada kekuatan yang menyembunyikannya. Baiklah. Saat kita bertemu lagi, kamu sudah banyak berubah. Kamu tahu siapa aku. Pasti sangat menderita selama bertahun-tahun ini, ya? Wanginya enak sekali. Paman sudah bangun sepagi ini untuk membuatkanku sarapan? Paman, kamu pasti di kehidupan sebelumnya adalah peri rumah tanggaku, ya? Dasar anak ini sudah jadi istri orang, masih saja bangun siang. Nenek. Nenek, apa nenek sudah merasa lebih baik? Akhir-akhir ini badan nenek jauh lebih enak. Kamu sedang menstruasi, kan? Kenapa keluar tanpa pakai sepatu? Ayo. Terima kasih, Paman. Sudah seperti suami istri lama, masih saja panggil paman. Nenek, jangan menggodaku, deh. Jiang Lai, nenek, kalian duduk sebentar. Aku akan ambilkan air. Melihat menantu cucu nenek ini, memperlakukanmu dengan sangat baik. Nenek jadi tenang. Ngomong-ngomong, nenek, kenapa nenek datang hari ini? Hari ini Jingsing sudah menjemput nenek dari rumah sakit pagi-pagi. Katanya semalam kamu sedang tidak enak hati. Mungkin kangen rumah. Kenapa? Kamu menangis juga? Kangen rumah? Cepat bantu suamimu merapikan pakaiannya. Tidak peduli dari sudut manapun. Wajah paman sempurna tanpa celah. Garis rahang yang menawan ini. Jakun yang seksi ini. Tidak memikirkan apa-apa. Paman, kamu harus pergi kerja sekarang. Kamu akan terlambat kerja. Apa yang kukatakan? Kenapa aku jadi bodoh setiap bertemu paman? Yang di depanku ini kan bos perusahaan Pei. Apaan sih soal terlambat atau tidak? Aku suamimu. Kalau mau lihat, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Kamu bisa melihatnya terang-terangan. Nenek, sudah pergi. Tuan Pei. Akhir-akhir ini Pei Sun sering mengunjungi kakek Pei. Tidak tahu rencana jahat apa lagi yang dia punya. Tidak tahu rencana jahat apa lagi yang dia punya. Sekarang keluarga Jiang sudah jatuh miskin. Kakek belum tentu setuju. Pei Sun menikahi Jiang Wei. Awasi terus Pei Sun ini untukku. Laporkan padaku jika ada pergerakan. Baik. Ngomong-ngomong, Tuan Pei. Itu. Kakek Pei bilang Anda harus pulang minggu ini. Dan juga bilang, ajak Nyonya. Saya tidak bilang kalau Anda dan Nyonya sudah menikah. Baik. Keluarga Tian kembali berinvestasi di beberapa proyek perusahaan Pei. Kabarnya, mungkin ada hubungannya dengan pembatalan pernikahan waktu itu. Aku sudah tidak sabar. Melihat Pei Jingsing melihat foto-foto ini. Akan jadi bagaimana ya? Hanya saja, belum saatnya mengeluarkan jurus pamungkas. Nona Tian, kotak makan yang Anda minta sudah siap. Ini dibuat langsung oleh koki bintang 5 Michelin. Ya, Kalau di bawah bintang 5, aku tidak berani memberikannya pada Jingsing. Kak, ada masalah lagi. Keamanan di kota Mocheng payah sekali. Salah satu lukisanmu hilang lagi. Cari tahu. Begitu pencurinya tertangkap, segera beritahu aku. Baik, Pencuri-pencuri ini benar-benar kurang ajar. Aku ingin lihat. Siapa yang berani mencuri barang-barangku? Kalian anak muda ini tidak menjaga mata kalian. Sepanjang hari main ponsel terus. Sudah, nenek. Aku tidak main lagi. Oh ya, Xiao Lai, kamu masih melukis? Nenek duduk di sini, jangan bergerak. Sudah. Nenek, lihat. Memang cucuku, lukisannya bagus sekali.
Sudah siang. Ada apa, Nenek? Nenek lapar. Aku tidak bisa masak. Bagaimana kalau kita pesan makanan saja? Ini sudah siang. Cucu menantu kita ini pasti sudah lapar juga, kan? Tuan Pei. Tuan Pei, Nona Tian sudah datang. Jingsing. Aku tahu kok, kamu terlalu sibuk kerja, sampai lupa makan lagi. Makanya aku bangun pagi-pagi, membuatkan makan siang yang lezat untukmu. Cepat coba. Terima kasih atas kebaikan Nona Tian. Aku tidak lapar, bawa saja pergi. Jangan malu-malu begitu dong. Sini, aku suapi. Apa Nona Tian tidak mengerti bahasa manusia? Jingsing. Aku tidak mengerti. Dulu kamu tidak seperti ini. Sebelum Jiang Lai muncul, kamu tidak pernah menolakku. Dulu itu karena kita punya pertunangan, ditambah pesan kakekku. Aku tidak tega menolakmu saja. Sekarang sudah berbeda. Apa bedanya? Apa karena Jiang Lai? Apa kamu benar-benar menyukainya? Dia adalah orang yang selama ini kucari. Wanita murahan seperti dia sama sekali tidak pantas untukmu. Wanita murahan seperti dia sama sekali tidak pantas untukmu. Tidak. Belum saatnya. Jingsing, besok adalah ulang tahunku. Aku mengadakan pesta ulang tahun di Hotel Fansing. Kamu harus datang. Dasar tidak tahu malu, masih saja mengganggu Jingsing. Nona Tian, sama-sama. Siapa yang sama-sama denganmu? Apa kamu pantas? Lihatlah dirimu itu, sampah. Nona Tian, pergelangan kakimu masih sakit? Berani-beraninya kamu mengungkitnya. Akan kubunuh kamu. Kamu harus bersyukur ini di perusahaan Pei. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu tidak bisa berjalan selama sebulan. Kamu berani mengancamku? Jangan kira karena Jingsing menyukaimu sekarang, kamu bisa berbuat semaunya. Aku beritahu ya, orang pintar tahu, pernikahan itu harus sepadan. Wanita sepertimu, yang tidak bisa memberikan bantuan apapun pada Jingsing, hanyalah mainan sementara bagi Jingsing. Wanita sepertimu, yang tidak bisa memberikan bantuan apapun pada Jingsing, hanyalah mainan sementara bagi Jingsing. Ambil ini, besok adalah pesta ulang tahunku. Pas banget biar orang udikaya kamu bisa lihat. Apa itu masyarakat kelas atas? Apalagi yang dia rencanakan? Kenapa? Tidak berani. Kalau begitu, terima kasih, Nona Tian. Aku pasti akan datang tepat waktu. Kalau ini di luar negeri, aku pasti sudah langsung menyembuhkan sifat manja nona besar sepertimu ini. Ada apa lagi denganmu? Sepertinya paman tidak menyambutku, ya? Bukankah kamu di rumah menemani nenek? Aku hanya takut paman. Kamu lapar. Tapi aku tidak bisa masak. Nenek ada di sini, kan? Betul. Nenek, aku ingat masakan nenek enak sekali. Sampai-sampai aku jadi ingin kung pao chicken buatan nenek. Tapi nenek, ini ingin aku meminjam bunga untuk dipersembahkan? Dasar gadis nakal. Apa yang kamu pikirkan? Itu suamimu sendiri. Tentu saja kamu sendiri yang harus memanjakannya. Ayo, nenek ajari kamu masak. Sepertinya aku terlalu khawatir, karena paman sudah makan. Kalau begitu aku pergi dulu. Sepertinya aku terlalu khawatir, karena paman sudah makan. Aku pergi dulu, ya? Aku bersumpah. Makanan yang dibuat wanita lain, aku tidak menyentuhnya sedikit pun. Cepat lepaskan. Tidak enak dilihat orang kalau di kantor. Tanpa perintahku, siapa yang berani masuk? Apa kau tidak takut? Karyawan perusahaanmu melihat Tuan Pei bermesraan saat jam kerja? Aku bermesraan dengan istriku sendiri. Ada masalah? Kita sudah sepakat untuk sementara tidak mengumumkannya. Sayang, lapar. Ingin makan masakanmu. Pria ini ternyata bisa bermanja-manja juga. Suapi aku. Bagaimana? Bagaimana? Enak.
Kakak Pei Sun. Kalau tidak cepat, kita akan ketinggalan pesta Nona Tian. Jangan terburu-buru, sayang. Aku belum puas, nih. Pesta? Kau dan aku tahu. Ini hanyalah perjamuan Hongmen yang disiapkan untuk wanita murahan Jiang Lai itu. Kakak Pei Sun. Kapan kakek Pei menyetujui pernikahan kita? Kan sudah kubilang, aku harus menunggu kakek Pei menyetujuiku. Masuk ke perusahaan Pei. Aku tahu kok. Ini kan karena aku kasihan padamu, Kak Pei Sun. Kamu sudah membantu kakek mengurus banyak hal selama berhari-hari, tapi dia masih belum mengizinkan. Padahal hubunganmu dengan kakek jauh lebih dekat. Si tua bangka itu. Dia memang pilih kasih pada Pei Jingsing. Selama aku masuk perusahaan Pei, aku tidak percaya. Aku tidak bisa menemukan kelemahan Pei Jingsing. Perusahaan Pei cepat atau lambat akan jadi milikku. Istriku cantik sekali. Paman, aku tahu paman tidak suka tempat yang ramai seperti itu. Sebenarnya paman tidak perlu memaksakan diri menemaniku. Aku bisa pergi sendiri kok. Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya melihat istriku terlalu cantik hari ini. Jadi aku tidak ingin ada orang yang punya pikiran macam-macam. Paman pasti juga merasa pesta malam ini tidak sesederhana itu. Makanya paman berinisiatif menemaniku, kan? Ini sepatu yang kubuat khusus untukmu. Suka? Putri, ayo pergi. Selamat bersenang-senang hari ini. Yunyun, kamu cantik sekali hari ini, loh. Sepatu hak tinggi yang kamu pakai itu model terbaru, kan? Sepatu ini, ayahku loh, khusus membawakannya dari Prancis untukku. Sebenarnya tidak mahal, hanya sekitar 5 juta lebih. Dr. Wei, untungnya ada Anda selama ini. Kondisi ayahku baru bisa terkontrol. Aku hanya melakukan tugasku. Terima kasih, aku tidak minum alkohol. Malam ini masih ada operasi. Ya ampun, bukankah itu Tuan Pei? Siapa wanita di sampingnya itu? Cantik sekali. Bukankah Tuan Pei selama 30 tahun ini tidak pernah dekat dengan wanita? Ini pertama kalinya aku melihat. Dia begitu akrab dengan seorang wanita. Yunun, sepatu di kakinya itu lebih berkilau dari milikmu. Kalau tidak 10 juta, pasti tidak bisa dapat. Kamu pikir saja pakai jari kakimu. Apa si miskin itu mampu membelinya? Pasti dia merengek pada Jingsing untuk membelikannya. Dasar wanita murahan tidak tahu malu. Betul. Lihat saja gayanya itu. Pakai barang mewah pun tidak secantik kamu. Tunanganku datang. Aku pergi dulu. Kamu datang. Selamat ulang tahun, Nona Tian. Jingsing, lihat, gaun ini cantik tidak? Aku ingat dulu, kamu paling suka melihatku memakai warna biru. Ternyata paman suka warna biru. Jangan dengerin dia ngomong ngawur. Aku enggak. Yang penting niatnya. Makasih banyak ya. Jingsing, ini sampahnya kesukaanmu, loh. Aku sudah menyiapkan banyak hari ini. Jingsing, ayahku baru saja sembuh dari sakit parah. Dia terus-menerus ingin bertemu denganmu. Nona Jiang. Jingsing dan ayahku itu teman lama. Kamu tunggu saja di sini. Enggak apa-apa, paman, pergilah. Aku akan jalan-jalan di sini. Ayo. Enggak apa-apa, paman, pergilah. Aku akan jalan-jalan di sini. Ayo. Hah, yang namanya masyarakat kelas atas. Penuh dengan kemunafikan di mana-mana. Kakak, kamu datang juga? Kamu lupa apa yang sudah kubilang? Gayanya besar sekali, ya.
Kenapa? Kamu pikir setelah dekat dengan pamanku, kamu bisa tenang-tenang saja? Kamu nggak sebodoh itu kan? Sampai berpikir, pamanku tulus padamu? Wanita sepertimu sudah sering kulihat. Pamanku cuma main-main saja denganmu. Kamu benar-benar menempatkan dirimu sebagai istri sah, ya. Tulus atau tidak, bukan urusanmu sebagai keponakan, kan? Jujur saja, ya. Kakek PI tidak akan setuju kamu yang akan menikah ke keluarga kami. Heh, aku benar-benar penasaran. Nanti kalau kamu tahu aku sudah jadi pamanmu, kamu akan semarah apa, ya? Kamu tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Bagaimana bisa kamu pantas untuk paman? Keluarga Tian dan keluarga PI sudah berteman lama. 3 tahun lalu, Tian Yunyun dan paman sudah bertunangan. Mereka punya dasar hubungan yang kuat. Aku sarankan kamu, cepat bereskan barang-barangmu dan pergi sana. Jangan menempel terus pada paman. Kakak Pei Sun, jangan bicara begitu. Biarkan aku bicara berdua saja dengan kakak. Kakak, aku sudah memikirkannya. Dulu aku memang tidak baik. Aku tidak tahu apa-apa. Maafkan aku. Sekarang di keluarga Jiang hanya tinggal kita berdua. Bisakah kita melupakan masa lalu dan berbaikan lagi? Apa yang kamu lakukan? Parfum ini bermasalah? Kakak. Kakak. Halo, Nona Tian. Orangnya sudah kubawa ke kamar 203. Aku akan segera menyuruh Hu Yong datang. Jangan biarkan dia kabur. Anda bisa percaya padaku. Sepertinya aku seharusnya tidak melepaskanmu waktu itu. Kak, tamparan ini balasan dariku. Kalau sampai terjadi apa-apa padaku, Tuan Pei tidak akan melepaskan kalian. Tuan Pei, jangan gunakan Tuan Pei untuk mengancamku. Tapi memang benar. Sih, kalau kamu tidak punya Tuan Pei, kamu bukan siapa-siapa. Kak, aku penasaran. Deh, kalau semua orang melihat tingkah lakumu yang murahan itu, apa yang akan mereka pikirkan tentangmu? Apa yang akan mereka pikirkan tentangmu? Apa Tuan Pei masih akan mempertahankanmu di sisinya? Sayang, aku cuma ke toilet sebentar. Kita kan mau menikah. Kenapa kamu masih manja begini? Oke, tunggu aku 10 menit. 10 menit lagi aku akan menemuimu. Ini dia tempatnya. Tidak kusangka. Sebelum menikah, aku bisa bersenang-senang gratis lagi. Mana orangnya? Benar kok, ini kamar 203. Tidak bisa. Aku tidak boleh kehilangan kesadaran. Aku tidak boleh membiarkan Tian Yunyun dan mereka berhasil. Tuan Pei, berkat kecerdasan bisnis Anda kali ini, kerjasama antara keluarga Pei dan keluarga Tian ini pasti akan menghasilkan keuntungan besar lagi. Kemampuan investasi Tuan Tian juga sudah diakui semua orang di kota Yuncheng. Tidak perlu merendah. Senang bekerja sama. Bagaimana Jiang Lai masih punya waktu menelepon Jingxing? Apa yang sebenarnya dilakukan si pecundang Huyong itu, sih? Aku harus kirim orang lagi untuk lihat bagaimana situasinya sekarang. Lai. Jiang Lai. Jiang Lai. Bagaimana dia bisa terkena obat seperti ini? Ada yang ingin mencelakaimu. Panas sekali. Lai, jangan begini. Tidak. Aku belum mengungkapkan perasaanku pada Lai. Aku tidak bisa mengambil keuntungan dari situasi ini. Jiang Lai,
Tuan Pei, mengenai kerjasama bisnis antara keluarga Pei dan keluarga Tian di masa depan ini, aku berencana menyerahkannya kepada putriku, Yunyun. Ayah, tenang saja. Ayah, tenang saja. Terakhir kali kakiku terkilir. Untungnya Jingxing membantuku. Nona Tian bisa langsung berkoordinasi dengan asistenku, Bai Xing. Gawat, Berisik sekali. Ada apa? Nona Tian, ada tamu yang bilang. Ada perkelahian di kamar 203. Perkelahian? Aku ingin lihat siapa yang berani-beraninya membuat masalah di pesta ulang tahun putriku. Antar aku. Jingxing, ayo temani aku pergi melihatnya. Bagaimana kalau ada yang benar-benar celaka? Kan tidak baik. Jiang Lai, ini semua karena kau memaksaku. Sepertinya rencana Tian Yunyun berhasil. Kakak Pei Sun, aku dengar, proyek baru keluarga Tian dan keluarga Pei sudah disepakati. Ini juga ulang tahun nona besar Tian. Ditambah lagi drama bagus seperti ini. Menurutmu, haruskah kita memberitahu kakek Pei? Wei Wei, kenapa aku tidak pernah menyadari? Kau sejahat ini? Kakak Pei Sun, kau tidak suka? Suka. Tapi aku lebih suka. Kau diranjang. Ada apa? Kenapa telepon Xiao Lai tidak bisa dihubungi? Tuan Pei, ada perintah apa? Bai Xing, segera matikan semua CCTV Hotel Fansing. Dalam 3 menit, beritahu aku lokasi Jiang Lai. Dan juga, selama waktu ini, jangan biarkan siapapun mengakses CCTV. Ah, Sepertinya, Huyo masih ada gunanya. Dibandingkan Wang Qian, aku masih lebih suka tubuhmu. Sudah kubilang, kamu cuma pantas jadi mainan nona ini. Orang yang akan kunikahi cuma Pei Jingxing. Keluarga Wang juga bisa dibilang setengah keluarga kaya. Untuk keluarga Hu Mu yang rendahan itu, sudah lebih dari cukup, kan? Bulan depan aku akan menikah. Kesempatan berduaan nanti pasti berkurang. Bagaimana kalau sekali lagi? Ada satu hal lagi yang harus kau lakukan untukku. Di pesta ulang tahunku nanti, aku ingin kau menjebak seorang wanita untukku. Nona, apa kau ingin membunuhku? Kalau Wang Qian tahu, apa aku masih bisa menikah? Nanti kau tinggal bilang saja, wanita itu yang menggodamu, dan memberimu obat. Bukankah itu mudah? Wang Qian sangat menyukaimu. Dia pasti akan mempercayaimu. Sudah, cukup. Nanti aku akan transfer 10 juta ke rekening pribadimu. Ada apa ini? Pengawal bilang ada perkelahian di 203. Huyong, apa yang kau lakukan? Menantu yang belum resmi masuk keluarga Wang ini. Ternyata punya kebiasaan aneh begini. Dia mabuk. Mengira gantungan baju itu wanita. Bukankah rencananya mau memergoki Jiang Lai dan Huyong di depan umum? Kenapa cuma ada Huyong sendirian? Sepertinya peri kecil itu berhasil kabur lagi. Bodoh, bangun kau. Kok cuma Huyong sendirian? Jiang Lai kemana? Bukankah kamu pergi ke toilet? Apa yang kamu lakukan dengan memelukku? Apa yang kulakukan? Sebenarnya ada apa ini? Bukankah aku baru saja masuk ke kamar 203? Itu si pelacur kecil itu. Tuan Pei, nyonya sudah ditemukan. Di mana? Aku tahu di mana Jiang Lai. Kamu tahu. Dia membutuhkanmu sekarang. Ikut aku. Aku bertanya padamu. Apa kamu tuli? Kian, jangan khawatir. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Huyong sangat mencintaimu. Pasti ada seseorang yang iri karena kamu punya suami sebaik dia. Sengaja membuatmu malu di pesta ulang tahunku. Huyong, cepat jelaskan baik-baik pada Kian. Apa ada yang sengaja menjebakmu? Jangan takut, kami semua akan bersaksi untukmu. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Sebenarnya ada apa ini? Begini, 1 jam yang lalu, aku mendengar. Hei,
Apa ada orang di dalam? Tolong aku merasa tidak enak. Kalau begitu aku akan panggilkan dokter untukmu. Jangan pergi, tolong aku. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah punya tunangan. Jangan bergerak, ayo kita bersenang-senang. Apa yang kamu katakan itu benar? Benarkah Jiang Lai, si wanita murahan itu, yang membius? Obat itu sebenarnya aku minum sendiri. Untuk memeriahkan suasana. Tidak kusangka wanita murahan itu malah kabur. Lagi pula, sekarang ada Tian Yunyun yang mendukungku. Nanti, wanita murahan itu tidak akan punya bukti. Istriku, percayalah padaku. Aku sama sekali tidak mengkhianatimu. Aku juga tidak membiarkan wanita itu berhasil. Aku bersumpah. Jika aku berbohong, aku akan disambar petir. Aku tahu, suamiku. Aku percaya padamu. Ternyata wanita di samping Tuan Pei itu, yang secara aktif menggoda Huyong. Menyinggung keluarga Pei, Tian, dan Wang sekaligus. Wanita ini akan mendapat masalah besar. Semua yang hadir hari ini adalah tamu. Tian Yunyun, jika ada yang berani menyentuh tamuku, aku pasti akan membuatnya menyesal telah lahir di dunia ini. Kian, jangan khawatir. Aku sudah menyuruh orang untuk mencarinya. Aku pasti akan membawa wanita penggoda tunanganmu itu untuk bersujud dan meminta maaf padamu. Dia menunggumu di dalam. Dia menunggumu di dalam. Karena kamu teman Jiang Lai, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Tapi jika aku tahu kamu menyentuh Jiang Lai, aku tidak. Semoga saja. Paman? Jingxing. Sayangnya, aku tidak punya penawar. Ayo bangun. Kau mau membawaku kemana? Aku akan membawamu menemui Pei Jingxing. Jiang Lai, Jiang Lai. Jiang Lai. Benar saja, dia sudah diberi obat. Keluarga Tian benar-benar keterlaluan. Paman, kau datang. Aku merasa tidak enak badan. Jangan takut, aku akan membawamu ke rumah sakit untuk detoksifikasi sekarang. Paman, tolong aku. Aku akan membawamu ke mobil sekarang, oke? Tahan sebentar, sayang. Aku merasa tidak enak badan. Suamiku, aku menginginkannya sekarang. Suamiku, aku menginginkannya sekarang. Halo, Bai Xing. Sudah dapat rekamannya? Tuan Pei, saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Bagus. Kali ini, aku akan membuat keluarga Tian tahu. Apa akibatnya jika mereka terus-menerus melanggar batas kesabaranku? Ngomong-ngomong, Tuan Pei, Tuan Muda Pei menghubungi kakek Pei. Setengah jam yang lalu. Sekarang kakek Pei juga sudah datang ke Hotel Fansing. Oh, jadi begitu. Sepertinya insiden kali ini juga tidak lepas dari Pei Sun. Tuan Pei, apakah Anda akan bertindak sekarang? Tidak terburu-buru. Biarkan dia di sini sebentar. Ayo, sayang. Aku akan membawamu balas dendam. Kalian bilang, wanita di samping Jingxing itu menggoda menantu keluarga Wang. Kalian bilang wanita di samping Jingxing itu menggoda menantu keluarga Wang. Kakek, aku menghormati keluarga Pei sebagai keluarga nomor 1 di kota Yuncheng. Tapi Anda benar-benar harus memeriksa orang-orang di sekitar Anda. Wanita Jiang Lai itu berani-beraninya menggoda tunanganku. Siapa tahu dia menggunakan cara apa? Untuk merayu Tuan Pei kan? Kakek, jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya pada tunanganku. Benarkah? Benar, kakek Pei. Di depan Anda, mana berani kami berbohong? Kakek Pei, Anda sudah melihat sendiri situasinya. Jiang Lai di pesta ulang tahunku saja bisa menggoda pria. Wanita licik seperti ini tidak boleh dibiarkan di samping Jingxing. Bahkan di kota Yuncheng pun dia akan jadi bencana. Wei, kau adalah adik kandung Jiang Lai.
Kau paling tahu sifatnya. Cepat beritahu kakek. Apakah dia benar-benar orang seperti itu? Jangan takut. Katakan saja yang sebenarnya. Dia tidak akan berani macam-macam padamu. Kakek Pi dan kami semua akan melindungimu. Sebenarnya, kakakku dulu tidak seperti ini. Sejak dia pergi ke luar negeri, baru. Dasar tidak berguna. Sudah setengah jam, tapi kalian belum menemukannya. Kemana lagi Pei Jingsing pergi? Jangan cari lagi. Aku di sini. Kemana lagi Pei Jingsing pergi? Jangan cari lagi. Aku di sini. Wanita jalang ini, ternyata dia lari lagi mencari Pei Jingsing. Dasar rubah betina. Kau masih berani melihat pacarku ya? Akan kuhajar kau sampai mati. Tuan Pei, Anda pasti belum tahu kan? Wanita jalang ini diam-diam menggoda pacarku di belakang Anda. Dia membuat Anda malu. Aku tahu betul seperti apa wanitaku. Pei Jingsing, kenapa kau masih melindunginya? Wanita jahat ini. Diam. Pei Jingsing tidak pernah membentakku seperti ini. Dia bahkan demi wanita ini. Jiang Lai, kupikir kau gadis baik dan tulus. Tidak kusangka kau berani melakukan hal seperti ini. Kakek Pei, apa maksud perkataan Anda? Kamu masih pura-pura? Kamu menggoda tunanganku. Dan membius tunanganku. Semua orang sudah tahu. Begitukah caramu bicara pada tunanganmu? Apa aku salah bicara? Aku berniat baik ingin membantumu. Tapi kamu malah punya niat buruk padaku. Kalau begitu, coba katakan. Apa yang kuinginkan darimu? Kalau begitu, coba katakan. Apa yang kuinginkan darimu? Aku yakin semua yang hadir di sini matanya jeli. Tuan Pei adalah orang terkaya nomor 1 di kota Yuncheng. Dia selalu menduduki pria yang paling ingin dinikahi wanita di kota Yuncheng. Dia yang teratas, baik dari segi penampilan maupun fisik. Dia adalah yang terbaik di antara para pria. Justru kamu, Tuan Hu. Aku baru tahu namamu hari ini. Kamu selalu bergantung pada keluarga Wang dan akan menjadi menantu yang tinggal di rumah keluarga Wang. Hartamu tidak lebih dari ratusan ribu. Baik dari segi penampilan maupun fisik, tidak ada yang bisa menandingi Tuan Pei. Aku ingin bertanya, apa yang kuinginkan darinya? Meskipun kamu merendahkan Hu Yong di depan umum seperti ini, itu tidak bisa menyangkal fakta bahwa kamu menggoda Hu Yong. Lagi pula, bukankah ini membuktikan kalau kamu wanita murahan yang tidak menolak siapapun? Betul. Nona Tian. Sekarang ini masyarakat hukum. Kalau kamu sembarangan memfitnah, aku bisa menuntutmu. Kita semua melihat Hu Yong dibius olehmu. Menggoda suami orang, Wang Qian juga bisa menuntutmu. Rekaman CCTV dan lainnya. Sudah lama ku suruh orangku untuk menghancurkannya. Kamu pikir bisa mengancamku? Lihat dulu dirimu itu siapa? Kamu harus tahu, keluarga Pei tidak mungkin membiarkan wanita bejat masuk ke rumah mereka. Tapi, mengingat dulu kedua keluarga kita punya perjanjian pernikahan. Begini saja. Nona Jiang, ini ada 10 juta. Kakek Pei, apa maksud perkataanmu ini? Maksudnya apa? Maksudnya suruh kamu ambil uang ini dan pergi. Jauhi Jingsing. Nah, begitu dong. Biar Jingsing melihat wajah asli wanita matre sepertimu. Kamu, kenapa? Kamu merasa 10 juta ini kurang? Dasar wanita serakah tak tahu diri. Kamu berani memukulku? Memang kamu yang kupukul. Beraninya kamu memukul putriku. Kemari. Lepaskan pakaian wanita jalang ini. Suruh dia berlutut dan minta maaf pada putriku. Siapa yang berani? Jingsing, kenapa kamu masih melindunginya? Jiang Lai adalah istriku. Siapapun yang berani menyentuhnya, berarti berhadapan denganku, Pei Jingsing. Istri? Dia sudah menikah dengan Tuan Pei. Sejak kapan? Jingsing, kamu tahu apa yang kamu katakan? Jiang Lai adalah istriku. Kami sudah menikah. Paman. Tidak mungkin. Konyol. Tidak apa-apa. Aku sudah bilang. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Paman.
Wanita jalang. Jingsing, kenapa sih? Wanita jalang ini, dia selingkuh di belakangmu dengan pria lain. Dia membuatmu malu. Tidak apa-apa. Anak muda zaman sekarang wajar kok nikah kilat. Lagi pula, masih bisa ceraikan. Benar, kan, kakek Pei? Jingsing, kakek tidak pernah berkata kasar padamu. Sekarang, dengarkan nasihat kakek. Ceraikan Jiang Lai. Jangan harap. Aku mencintai Jiang Lai. Tidak mungkin aku menceraikannya. Dia merayu pria lain di belakangmu. Dia selingkuh darimu. Kakek Pei, aku tahu kakek punya banyak ketidakpuasan padaku sebelumnya. Tapi, aku ingin meminta kakek memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Bagaimana cara menjelaskannya? Membuktikan dengan mulutmu sendiri bahwa kamu tidak merayu Huyong? Aku tidak merayunya. Lalu kenapa kamu lari? Benar, aku bisa membuktikannya. Aku memberimu satu kesempatan. Tenang saja. Jika aku tidak bisa membuktikannya, aku akan pergi dari paman dengan sukarela dan meninggalkan kota Yuncheng. Sangat percaya diri. Mungkinkah benar ada sesuatu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti hanya gertakan. Tuan Hu, aku ingin bertanya padamu sekali lagi. Apa kamu yakin? Saat itu aku yang berinisiatif. Membawamu ke kamar 203. Ya, benar. Baik, kalau begitu, mari kita lihat. Rekaman CCTV kamar 203. Tidak mungkin. Itu palsu. Bagaimana kamu tahu itu palsu? Karena rekaman CCTV kamar 203 sudah ku. Betul, aku memang tidak punya rekaman CCTV kamar 203. Tapi aku punya beberapa hal yang mungkin menarik bagi Nona Wang Qian. Karena CCTV-nya sudah Nona Tian singkirkan. Kamu menjebakku. Meskipun aku tidak punya bukti rekaman CCTV 203, tapi aku punya beberapa hal yang mungkin menarik bagi Nona Wang Qian. Dibanding Wang Qian, aku lebih suka tubuhmu. Di pesta ulang tahunku nanti, kau harus membantuku meniduri wanita itu. Nona, apa kau ingin membunuhku? Kalau Wang Qian tahu, apa aku masih bisa menikah? Nanti kau tinggal bilang saja, kalau wanita itu yang menggodamu dan membiusmu, bukankah begitu? Wang Qian sangat mencintaimu. Dia pasti akan mempercayaimu. Tian Yunyun, Huyong, kalian pasangan anjing sialan. Akan kubunuh kalian. Dasar bajingan. Dasar pria bejat tidak bisa jaga kemaluan. Dasar benalu yang numpang hidup di rumahku. Tidak, bukan begitu. Aku tidak suka rela. Benar, itu Tian Yunyun. Dia yang menggodaku duluan. Omong kosong. Aku sama sekali tidak. Jingsing, kau harus percaya padaku. Video ini palsu. Kau berani mengkhianatiku? Kalau begitu, aku akan membuatmu tidak punya keturunan. Dan kau dasar wanita jahat. Aku menganggapmu teman. Kau malah menggaet priaku di belakangku. Ci, memang dasar pria brengsek dan wanita murahan. Bagaimana? Video ini cukup jelas, kan? Selamat ulang tahun. Kau suka hadiah ini? Kau ini jahat sekali. Semua sudah terungkap. Apalagi yang mau dibicarakan? Jingsing, kakek Pei. Meskipun dia tidak melakukan ini, tapi dia memang wanita murahan itu. Jiang Lai, pada malam pertama dia kembali ke negara ini, sudah menginap di hotel dengan pria tidak jelas. Ini fotonya. Ini fotonya. Meskipun tahu, memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Kalau aku tidak bisa mendapatkan Pei Jingsing, aku akan menyeretmu bersamaku. Jingsing. Lihat, Jiang Lai itu wanita murahan. Dia tidak cukup hanya denganmu. Aku hanya takut kamu tertipu olehnya. Selama aku menemukan pria itu, aku bisa. Tidak perlu mencari. Pria yang tidak jelas yang kamu maksud itu adalah aku. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tian Yunyun. Apa kamu masih ingat saat kamu memberiku obat? Ayo, Tuan Yang, senang bekerja sama. Nona Tian sudah memberikannya kepada Tuan Pei.
Ingat, bantu aku mengantarnya ke hotel. Jangan biarkan dia kabur. Dia sudah tahu semuanya. Dia sudah tahu sejak awal kalau aku yang memberinya obat. Lalu kenapa dia tidak membongkarku sebelumnya? Aku harus berterima kasih padamu, Lo. Berkat obat dari Nona Tian, aku dan Paman bisa bersama secara sah. Dasar orang jahat. Union. Kamu, Tuan Pei, bagaimanapun juga, kamu tidak bisa hanya demi seorang wanita menghancurkan hubungan baik kedua keluarga kita yang sudah terjalin bertahun-tahun. Aku sudah memberi kesempatan pada keluarga Tian, kalian sendiri yang tidak memanfaatkannya. Sejak Tian Union memberiku obat waktu itu, dia seharusnya sudah mati. Tuan Pei, kita kan baru saja kerjasama. Proyek 100 juta. Kalau kau begini, kau harus ganti rugi 10 miliar. Pikirkan baik-baik. Cuma 10 miliar? Tapi, barusan kau mengancamku, ya? Baising. Ini bukti keluarga Tian kalian, berkolusi dengan penjahat itu, korupsi dan menerima suap. Menurutmu, setelah aku membocorkan ini, mereka akan melindungimu atau menyelamatkan diri? Kakek Pei, demi persahabatan kita selama ini, cepat bantu aku bicara. Sekarang kepala keluarga Pei adalah Jingsing. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jingsing, aku salah. Aku salah. Aku tidak akan begini lagi. Dasar wanita jahat. Bawa dia keluar. Dasar tidak berguna. Gagal lagi. Gadis Jiang, soal hari ini, aku salah paham padamu. Kakek Pei. Tidak apa-apa, semua kesalahpahaman sudah teratasi. Ambillah. Kakek, jangan. Kakek. Kakek, ini. Gelang hati es ini. Ini adalah pusaka keluarga Pei kami. Kakek tidak bisa memberikannya padanya. Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan nenek sebelum meninggal. Kakek, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu dan Jingsing sudah menikah secara resmi. Tentu saja bisa diwariskan padamu. Kalau begitu, terima kasih, kakek. Aku akan menjaganya dengan baik. Sudah, Bai Xing. Bantu aku kembali untuk istirahat. Sialan. Berhenti. Berhenti. Mau apa lagi? Adikku sayang, bagaimana mungkin aku melupakan kaki tangan sepertimu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak apa-apa. Karena kamu lupa, aku tidak keberatan membantumu mengingatnya perlahan. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Berdasarkan senioritas, kamu harus memanggilku bibi kecil. Jika kamu berani tidak menghormatiku lagi, aku tidak keberatan membuatmu dilahirkan kembali. Keponakan besar. Jangan kira karena si tua bangka itu mengakui kamu. Aku tidak akan berani melakukan apapun padamu. Pei Sun. Paman, lepaskan aku. Jiang Lai adalah bibi kecilmu. Jika kamu tidak tahu bagaimana cara menghormati, aku bisa mengajarimu kembali atas nama orang tuamu. Minta maaf padanya. Maaf. Kamu bilang apa? Aku tidak dengar jelas. Aku bilang maaf, bibi kecil. Baiklah, kalian pergilah. Semalam main sampai larut, janggutnya sampai tumbuh.
Memang pantas jadi pria yang paling diinginkan wanita kota Yuncheng. Pria paling diinginkan wanita kota Yuncheng. Bahkan saat tidur pun dia sangat tampan. Aku sudah memutuskan. Aku akan melukis potret paman. Tidak akan dijual, hanya untuk dipajang di rumah agar enak dipandang. Pagi-pagi begini sudah nakal saja. Semalam belum cukup lelah, ya? Pagi-pagi begini sudah nakal saja. Semalam belum cukup lelah, ya? Paman, kapan kamu bangun? Saat kamu menyentuhku, dong. Aduh, tahu-tahu cuma bisa menggangguku saja. Sayang. Lapar tidak? Kamu lapar? Kalau begitu, aku akan memasak untukmu. Nenek mengajariku masakan andalan. Istriku, kamu tidur saja. Biar aku saja. Ah, tidak apa-apa. Kamu jarang libur sehari, biar aku saja yang masak. Sebenarnya sih, aku juga bisa memakanmu. Menyebalkan sekali. Kalau begitu, cepatlah masak. Aku mau iga babi asam manis. Dan kuo baoro. Siap, laksanakan. Istriku sayang. Kamu yakin tidak mau kuantar? Tidak perlu, aku bukan anak kecil lagi. Lagi pula, aku hanya mengantar makanan untuk nenek. Aku akan segera kembali. Hati-hati di jalan. Tetaplah berkomunikasi. Pergilah. Tuan Pei, gawat. Petugas keamanan tidak bisa menahan Nona Tian. Dia terus mengoceh ingin membalas dendam pada Nyonya. Lalu dia kabur sambil membawa pisau. Nenek, minumlah air yang banyak. Bagus untuk kesehatan. Nenek sudah setua ini. Mana bisa sehat lagi? Nenek! Jangan bicara begitu. Nenek pasti akan berumur panjang. Nenek sekarang hanya berharap bisa segera menggendong Cicet. Nenek, apa yang nenek katakan? Kulihat kamu dan Jingsing. Hubungan kalian sudah sangat dekat. Sudah saatnya memikirkan hal-hal penting seumur hidup ini. Aku tahu, nenek tidak usah khawatir. Akan ada hari itu. Aku mau mencuci kotak makan dulu. Nenek, cepatlah berbaring. Sudah waktunya aku memberitahukan rahasiaku pada paman. Tapi, apakah paman akan membenci diriku yang seperti itu? Nenek, di luar hujan. Jian Lai, kau sudah membuatku sengsara sekali. Kau mau apa? Lepaskan nenekku. Jangan mendekat. Jika kau melangkah lagi, aku akan menusuknya sampai mati. Aku tidak akan mendekat. Kau mau apa? Katakan saja padaku. Masuk sini. Kau mau apa? Jian Lai, aku memberimu dua pilihan. Pertama, toh aku tidak bisa kabur, jadi aku akan menyeret nenek tua ini bersamaku. Kedua gelandangan ini belum pernah menyentuh wanita. Bagaimana kalau kau beramal? Biarkan mereka berdua bermain denganmu sekali, maka aku akan melepaskan nenek tua ini. Bagaimana? Tidak, Xiaolai. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Dasar nenek tua tak berguna, berisik sekali. Au! Aku hanya memberimu waktu 1 menit. Setelah 1 menit, aku akan menusukkan pisau ini ke jantung nenek tua ini. Bagaimana ini? Pisau Tian Yunyun terlalu dekat dengan nenek. Aku tidak bisa menerobos tepat waktu. Kecuali, aku pilih yang kedua. Cepat ke sana. Layani dia sampai puas. Jangan malu-malu dong. Kakak akan bantu kamu lepas baju. Sejak hari pertama aku mengenalmu, aku sudah tahu, di depan Pei Jingsing, kamu berpura-pura jadi wanita suci. Padahal di belakang, kamu itu pelacur kecil yang bisa ditiduri siapa saja. Tenang saja, aku akan mengirim video kamu bercinta dengan dua gelandangan ini ke Pei Jingsing. Aku ingin dia tahu, memilihmu
adalah keputusan terburuk yang pernah dia buat. 3, 2, 1. Syukurlah nenek baik-baik saja. Peri, dasar peri yang ingkar janji. Pelacur kecil, dasar pelacur kecil yang ingkar janji. Soal obat bius dan fitnah sebelumnya, aku bisa saja tidak mempermasalahkannya denganmu. Tapi ada satu hal yang paling aku benci. Mencoba menyakiti keluargaku. Dasar sampah, cepat serang. Apa aku menyuruhmu bergerak? Aku akan membuatmu mati mengenaskan. Apa kamu pikir kamu masih nona besar keluarga Tian yang bisa memerintah seenaknya? Aku mati. Aku akan menyeretmu mati bersamaku. Jingsing, tolong aku. Dia mau bunuh aku. Dasar wanita jalang bodoh. Kau benar-benar berpikir Pei Jingsing akan datang menyelamatkanmu? Kepalaku sakit sekali. Aku tidak punya tenaga sama sekali. Tapi wajahmu ini memang sangat memikat. Aku ingin tahu bagaimana ekspresimu saat tercekik. Apakah akan tetap sama menawannya? Kau benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu mati semudah itu? Aku akan membuatmu menderita sampai mati. Mati dalam kesakitan dan penyesalan. Dasar dua pecundang, cepat serang. Aku berikan dia untuk kalian. Ini wanita yang pernah dimainkan Tuan Pei. Hati-hati, jangan sampai langsung membunuhnya. Pei Jingsing, aku sangat menantikan ekspresimu saat melihat wanita kesayanganmu dipermainkan orang lain sesuka hati. Akan seperti apa? Hentikan. Potong tangan dan kaki kedua pecundang ini. Jingsing, aku. Tuan Pei. Dia yang menyuruh kami melakukan ini. Bukan aku. Mereka memfitnahku. Jingsing. Baiklah, aku beri kalian satu kesempatan. Bagaimana dia memperlakukan Jiang Lai? Kalian perlakukan dia seperti itu. Jingsing, aku salah. Pergi. Aku mohon, lepaskan aku. Jingsing. Lakukan. Baik, Baising, jangan lupa rekam videonya. baik. Setelah selesai, kirim video ini secara gratis ke semua wartawan di kota Yuncheng. Mengerti? Dan lagi, cari dokter terbaik untuk merawat Nyonya Wen. Dua sampah ini menginginkan tubuh Jiang Lai. Cungkil mata mereka. Nyonya dan Tuan meninggal dengan sangat misterius. Kabarnya, mereka dibunuh oleh keluarga besar dari kota Mocheng. Jangan menyebarkan rumor. Pelankan suara kalian. Jangan sampai Tuan Muda mendengarnya. Hari ini kan ulang tahun Tuan Muda. Menurut kalian, ini masalah apa? Tuan Muda kasihan sekali. Ini semua salah paman besar. Ini semua karena aku, orang tuamu jadi Jingsing. Aku akan menggantinya untukmu. Aku akan segera mengumumkan kepada anggota klan. Kamu adalah kepala keluarga Pei berikutnya. Kakak, sebentar lagi akan hujan. Nanti kamu kehujanan dan bisa sakit. Bagaimana? Tuan Pei. Kepala Nyonya terbentur. Mungkin akan menyebabkan amnesia sementara. Amnesia? Kepala Nyonya terbentur benda asing. Mungkin akan menyebabkan amnesia sementara. Amnesia? Hanya sementara? Bagaimana cara menyembuhkannya? Tuan Pei. Anda hanya perlu meluangkan lebih banyak waktu menemani Nyonya. Ceritakan padanya tentang masa lalu. Sedikit demi sedikit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Paling cepat 2 atau 3 hari. Kalau lambat, bisa bertahun-tahun. Baik, terima kasih. Jiang Lai. Aku susah payah menemukanmu. Aku tidak akan membiarkanmu melupakanku begitu saja. Meskipun kamu melupakanku, aku akan membuatmu mengingatnya lagi.
Sayang, kamu sudah bangun? Kenapa kamu memukulku, sayang? Diam. Dasar pria mesum tak tahu malu. Berani-beraninya kau memanggilku, sayang, lagi. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu tidak punya keturunan. Aku di mana ini? Ternyata dia amnesia. Mau kemana? Minggir. Lepaskan aku akan membunuhmu. Kamu mau membunuh suamimu, ya? Kamu mau membunuh suamimu, ya? Sudah, sayang. Aku salah, tidak apa-apa. Berani-beraninya kamu menggodaku. Menendangmu itu masih murah. Bagaimana bisa dibilang menggodamu? Kita sudah menikah. Kita bahkan sudah melakukan hal yang lebih intim. Diam, dasar mesum. Apa? Istrimu? Aku sama sekali tidak ingat. Kapan aku menikah denganmu? Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak? Baik. Tunggu aku. Lihat ini. Ternyata benar. Orang di foto itu memang aku. Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Sayang, ada apa denganmu? Tuan Pei, Anda mencari saya? Segera kirim orang ke Gunung Yuling. Cari obat ajaib bernama rumput roh es biru. Baik. Bagaimana urusan keluarga Tian? Sudah diatur? Lapor, Tuan Pei. Video Tian Yunyun sudah tersebar. Sekarang menduduki peringkat pertama trending topik. Selain itu, saham keluarga Tian anjlok. Semua pejabat pemerintah yang terkait dengan keluarga Tian menghindari mereka. Setelah keluarga Tian bangkrut, Tian Yunyun jadi gila. Tian Xiaoxiong meninggal di penjara. Bagus. Cari di pasaran. Semua lukisan bagus yang bisa dibeli. Beli semuanya. Baik. Keahlian melukis Jiang Lai sangat luar biasa. Selama bertahun-tahun di luar negeri, dia pasti hidup dari menjual lukisan. Saat dia bangun dan melihat lukisan yang kubeli, mungkin dia bisa mengingat sesuatu. Kak, kenapa kamu beberapa hari ini? Kenapa tidak bisa dihubungi sama sekali? Kapan kamu pulang, sih? Kenalan Jiang Lai? Dia mau pulang kemana? Halo, Kak, kamu dengar aku? Jiang Lai sedang istirahat. Ada urusan apa dengannya? Aku tahu. Kamu pasti bajingan tak tahu malu itu. Yang memaksa kakakku menikah, kan? Aku beritahu kamu. Kakakku bukan orang yang bisa kamu incar begitu saja. Panggungnya ada di kota Mocheng. Cepat atau lambat dia akan kembali. Jiang Lai akan kembali ke kota Mocheng? Panggung apa? Aku tahu kamu masih punya banyak rahasia. Tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dariku. Kakek, sini. Cepat coba teh ginseng 1000 tahun ini. Ini baru saja dipetik oleh kakak Pei Sun. Dari Gunung Wangyou untuk kakek. Kalian baik sekali. Oh ya, kakek. Waktu itu aku sudah bilang. Soal bekerja di perusahaan Pei. Sudah kubilang, belum waktunya. Kakek sudah bertahun-tahun pilih kasih pada Pei Jingsing. Apa itu belum cukup? Kakek, tolong pahami. Aku ini cucu kandung kakek. Aku yang akan merawat kakek sampai akhir hayat. Dasar anak durhaka. Aku belum mati, tahu. Kamu sudah mau mengurus kematianku? Bukan itu maksudku. Hanya saja selama ini, kakek tidak merasa terlalu pilih kasih pada paman? Kamu keluar dulu. Aku ada yang mau dibicarakan dengan Pei Sun. Aku akui, selama ini aku memang pilih kasih pada Jingsing. Tapi, itu karena keluarga kami berutang padanya. Berutang padanya? Apa maksud perkataan Anda? Berutang padanya? Apa maksud perkataan Anda? 8 tahun lalu, kecelakaan mobil yang menewaskan orang tua Jingsing itu, seharusnya menewaskan orang tuamu. Seharusnya orang tuamu. Karena keegoisanku, aku mencari cara agar orang tuanya yang menggantikan. Kupikir itu masalah besar. Ternyata di balik ini, ada cerita seperti itu. Anda tidak salah. Menurutku, itu memang takdir keluarga Pei Jingsing. Pantas saja. Ternyata Pei Jingsing bisa menduduki posisi ini.
Semuanya berkat nyawa orang tuanya. Nona Jiang. Tuan Muda Pei dan kakek sedang membicarakan sesuatu di dalam. Jika ada apa-apa, katakan saja padaku. Sejak kecil, apapun yang kamu inginkan, kamu dapatkan. Beberapa hal. Jangan terlalu diperhitungkan. Kenapa tidak? Perusahaan Pei seharusnya milik kami. Akulah pewarisnya. Kakek, Pei Jingsing merebut tunanganku. Dia juga merebut perusahaan Pei. Sekarang aku hanya ingin jabatan kecil saja. Bekerja dengan baik di sana. Aku akan membantu paman agar perusahaan Pei kita semakin maju. Apa ini juga tidak bisa? Kalau begitu, mulailah sebagai asisten wakil Jingsing dulu. Ya, aku akan bicara dengan Jingsing. Aku ini. Di mana? Aku ingat sekarang. Sepertinya aku menikah dengan orang ini. Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Aku padanya. Memang punya perasaan akrab yang aneh. Kak, apa bajingan itu melakukan sesuatu padamu? Jangan takut. Aku akan segera kembali ke negara ini untuk menyelamatkanmu dalam 2 hari. Menyelamatkanku? Mungkinkah aku disekap olehnya? Istriku, kau sudah bangun? Bagaimana? Apa ada yang tidak nyaman? Jangan mendekatiku. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Ayo, minum air. Mungkinkah dia takut aku kabur? Makanya dia mengawasiku siang malam. Tunggu sebentar. Ini adalah yang aku minta Baising, khusus dari para kolektor. Di berbagai tempat, lukisan langka yang kubeli. Lihat apakah ada sesuatu yang bisa membuatmu mengingat sesuatu. Terasa familiar. Kenapa? Apa kau mengingat sesuatu? Aku masih tidak mengerti apa yang pria ini sebenarnya inginkan. Aku tidak bisa mempercayainya. Tidak ada apa-apa. Aku salah ingat. Ambillah kembali. Aku tidak menyukainya. Xiao Lai. Kalau begitu, istirahatlah sebentar. Aku akan kembali nanti. Halo, kakek Pei. Jingsing, usia Pei Sun juga sudah tidak muda lagi. Menurutku, sudah saatnya dia bisa membantumu memikul beberapa tugas. Tentu saja, jika kau tidak mau, lupakan saja. Tidak apa-apa. Biarkan dia datang. Jingsing, anak itu sombong dan belum dewasa. Aku hanya memberitahunya penyebab kematian orang tuamu. Aku belum memberitahunya bahwa sebenarnya ayahmu adalah penguasa keluarga Pei. Aku takut dia tidak bisa menerimanya sekaligus dan melakukan hal bodoh yang tidak bisa diperbaiki. Tidak apa-apa. Aku mengerti, kakek. Aku tidak akan bilang padanya. Terima kasih. Baising. Rumput roh es biru sudah ditemukan? Tuan Pei, rumput roh es biru hanya mekar sekali dalam 5 tahun. Kami datang terlambat kali ini. Sudah dipetik orang. Sampah. Tuan Pei, menurut kabar burung, rumput roh es biru itu mungkin akan muncul di pelelangan pavilion Lingbao malam ini. Harga awalnya 50 juta. Jangan bicara 50 juta. Meskipun 500 juta, kau harus mendapatkannya untukku. Baik. Oh, ya. Bantu aku cari seseorang. Silakan, Tuan Pei. Seorang pelukis. Bernama Lai. Kak, itu kau? Ini aku. Syukurlah, Kak. Kau membuatku takut setengah mati. Lebih baik jangan beritahu orang ini dulu tentang amnesia kuku. Aku kira kau disekap oleh bajingan dari keluarga Pei itu. Aku sudah tahu. Seharusnya aku tidak membiarkanmu kembali sendirian. Kau adalah pelukis nomor 1 di kota Mocheng. Sekarang bahkan kebebasanmu pun hilang. Sepertinya aku menikah dengan pria itu. Memang dipaksa. Aku seorang pelukis. Pantas saja lukisan itu terasa begitu familiar bagiku. Ada apa Anda mencari saya? Ada. Minggu depan, kota Yuncheng akan mengadakan acara pertemuan pelukis yang besar. Saya bahkan belum sempat bertanya apakah Anda ingin berpartisipasi. Tapi siapa sangka, nama Anda sudah ada di daftar pelukis yang diumumkan penyelenggara. Ada nama Anda. Jadi, kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan pencuri yang mencuri beberapa lukisan Anda sebelumnya. Pencuri itu. Kak, ini aku, Jiang Wei. Kak, akhirnya aku bertemu denganmu. Kamu baik-baik saja, kan? Si Pei Jingsing itu, dia tidak memukulmu, kan?
Kamu siapa? Benar saja, dia amnesia. Nona Jiang. Tuan Muda Pei dan kakek sedang membicarakan sesuatu di dalam. Kalau ada apa-apa, katakan saja padaku. Kalau ada apa-apa, katakan saja padaku. Kudengar istri Tuan Pei kepalanya terbentur. Dan kehilangan semua ingatannya. Kap, aku adikmu, Jiang Wei. Kenapa bahkan aku pun kamu lupakan? Adik? Iya, lihat. Kita mirip sekali. Ya. Mirip? Kap, Pei Jingsing si iblis itu. Dia tidak memukulmu hari ini, kan? Istriku. Aku salah, ya. Memukulku? Tapi dia tidak terlihat seperti akan memukulku. Kap, kau ditipu olehnya. Dia berhati iblis. Dia sering melakukan KDRT padamu. Kau amnesia. Itu karena dia memukulmu. Kau amnesia. Itu karena dia memukulmu. Tahu. Sakit sekali. Kepalaku sakit sekali. Ayo aku bawa kau pergi. Kalau Pei Jingsing kembali, kita tidak akan bisa pergi. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Ambil mobilnya. Baik. Tuan Pei, Anda jangan khawatir. Bunga ini harganya 50 juta, loh. Nilainya sudah jelas. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, tabib itu bilang, asal ada bunga ini, pasti bisa menyembuhkan nyonya. Bawa mobilnya kemari. Aku ingin segera bertemu Jiang Lai. Mobilnya sebentar lagi sampai. Tuan Pei, selama bertahun-tahun ini, saya baru pertama kali melihat Anda. Begitu mencintai seorang wanita. Orang yang pantas kucintai. Selamanya hanya dia seorang. Tuan Pei. Nyonya menghilang. Cari dia. Siapapun yang membawanya pergi. Siapapun itu. Akan kubiarkan seluruh keluarganya dikuliti dan jadi makanan anjing. Baik. Kakak kecil, sebentar lagi akan hujan. Kalau kehujanan, nanti kakak bisa sakit. Pergi sana. Kata ibuku, kalau anak laki-laki kehujanan, nanti tidak bisa tinggi. Kalau tidak tinggi, nanti tidak bisa menikah, loh. Memangnya kau siapa? Anak kecil, berani mengaturku. Cari ibumu sana. Jangan ganggu aku. Maaf, kakak. Tadi aku tidak seharusnya marah padamu. Ayo, kuantar pulang. Aku tidak punya rumah. Ibumu. Ibuku sudah pergi ke langit. Ibumu juga meninggal. Itu bukan meninggal. Kata ibuku, mereka berubah jadi bintang di langit, melindungi orang yang mereka cintai di dunia ini. Maaf. Maaf. Kamu membawaku ke sini untuk apa? Kan sudah kubilang. Kakakku sayang, aku membawamu pulang. Jangan coba-coba kabur. Kamu sendiri yang ikut denganku. Bukan begitu? Jadi Pei Jingsing sama sekali tidak melakukan KDRT padaku dan tidak memenjarakanku, kan?
Betul sekali. Aku dengar kamu amnesia. Jadi aku sengaja mencari tahu. Ternyata benar. Tuan Pei sangat mencintaimu, sangat memanjakanmu. Kamu percaya begitu saja padaku. Makanya jadi begini. Keji. Dasar orang jahat. Kamu memanfaatkan kasih sayang Tuan Pei. Membuat keluargaku hancur. Setiap hari harus hidup di bawah tekanan orang lain. Aku yang keji? Atau kamu yang sombong karena berkuasa? Kakak, jangan berontak lagi. Di radius 100 km ini tidak ada orang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pei Jingsing tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu sekarang hanyalah orang bodoh tanpa otak. Kamu berani mengancamku? Tenang saja. Dia tidak akan tahu kalau aku yang melakukannya. Ditambah lagi, arus sungai ini deras. Tuan Pei seumur hidupnya tidak akan menemukan jasadmu. Kakak, jangan salahkan aku ya. Aku akan mengantarmu pulang. Mengantarmu bertemu ibumu yang sudah meninggal. Berhenti. Di mana Jiang Lai? Tuan Pei. Di mana Jiang Lai? Katakan. Awasi mereka. Tuan Pei. Tuan Pei. Tuan Pei. Dokter, cepat. Saat tenggelam, pasien mengalami cedera parah di bahu. Paru-parunya terinfeksi parah. Aritmia jantung. Lakukan operasi. Lakukan operasi. Dokter, jantung pasien berhenti. Segera lakukan CPR. Jingsing. Jingsing. Nyonya. Nyonya. Siapa itu? Kalau kamu besar nanti tidak bisa menikah, aku akan jadi istrimu. Kita janji kelingking. Siapa itu? Dia. Nyonya sudah bangun? Dia di mana? Pei Jingsing di mana? Tuan Pei, tadi malam. Demi menyelamatkan Nyonya, dia melompat ke sungai. Sampai sekarang dia belum sadar. Aduh, Nyonya. Nyonya, jangan panik dulu. Tuan Pei pasti akan baik-baik saja. Aku harus mencarinya. Nyonya. Pei Jingsing, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Aku tidak mau berutang budi padamu. Jangan sampai kamu kenapa-kenapa. Bukankah kamu sudah berjanji akan menikahiku? Dasar pembohong besar. Nyonya. Ini adalah rumput roh es biru yang Tuan Pei cari dengan susah payah. Untuk Anda. Ini bisa membantu Anda memulihkan ingatan. Nyonya. Tuan Pei kehilangan orang tuanya saat berusia 22 tahun. Sejak saat itu, dia selalu menutup hatinya. Sejak kehadiran Nyonya, saya melihat Tuan Pei berubah sedikit demi sedikit. Dia berkali-kali menurunkan standarnya demi Nyonya. Nyonya. Tuan Pei bahkan rela mengorbankan nyawanya demi Nyonya. Rela mengorbankan nyawanya. Apakah Nyonya masih meragukan perasaannya? Aku tahu. Aku tahu semuanya. Nyonya. Anda baik-baik saja? Aku sudah ingat. Aku sudah ingat semuanya. Paman, Jingsing, cepatlah bangun. Ada banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Nyonya. Nyonya, Anda sudah 2 hari tidak makan. Makanlah sedikit. Nyonya. Anda juga tidak ingin, saat Tuan Pei bangun dan melihat Anda, kurus kering karena kelaparan, dan pucat pasi kan? Apa aku jelek sekarang?
Ah, iya, sedikit. Aku mau makan. Aku akan mengaturnya. Paman, aku sangat merindukanmu. Kenapa belum bangun juga? Paman, kau sudah bangun. Kau akhirnya bangun. Aku sangat khawatir. Siapa kau? Kau. Kau tidak mengingatku? Apa aku harus mengingatmu? Meskipun kau cukup cantik. Tuan Pei, Anda sudah bangun. Nyonya, ada apa dengan Anda? Tidak apa-apa, Paman. Aku akan membuatmu mengingatnya perlahan. Kau harus ingat, aku istrimu. Istri yang paling kau cintai. Oh, kalian berani sekali bersekongkol untuk menipuku. Oh, kalian berani sekali bersekongkol untuk menipuku. Jangan pergi. Aku salah, tidak apa-apa, kan? Mengingat kamu sedang sakit. Jangan pernah menggangguku lagi nanti. Paman, aku sudah ingat semuanya. Dan hujan waktu itu, kamu bilang ingin menikahiku. Paman, ternyata kamu sudah lama mengincarku, ya? Padahal kita saling mencintai. Kenapa kamu malah melupakanku? Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku akan menyiapkan pernikahan megah untukmu. Aku ingin mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa kamu adalah wanitaku. Jiang Lai, terima kasih sudah mau menikah denganku. Dulu kita sudah melewati banyak hal, dan juga melewatkan banyak hal. Mulai sekarang, aku akan mencintaimu 2 kali lipat. Kamu adalah harta karun yang diberikan Tuhan kepadaku. Aku akan menjagamu seumur hidup. Tolong saksikan bersamaku cintaku padamu. Tuan Pei, mohon bimbingannya untuk sisa hidup kita. Kalau kamu sudah besar tidak bisa dapat istri, aku akan jadi istrimu. Kita janji kelingking.